di mana kita melihat itu adalah sesuatu yang baik, maka harus khirsun untuk melakukannya. Mana-mana sing sekiranya manfaat, harus khirsun tomak, harus bersemangat untuk melaksanakannya. Mana-mana sing sekiranya tidak ada manfaat urusan untuk kemanfaatan dunia akhirat, kita tidak boleh untuk melakukan bersusah-susah payah usaha. Niku perintah Allah. Tapi untuk apa takdir ini cukup diimani, diketahui oleh kita dan tidak boleh dicampur baurkan dengan masalah usaha kula. Paham mboten? Sebab hakikat takdir daripada makhluk itu tidak ada yang tahu. Yo nggih. Allah kula jenengan enggak tahu. Allah memang sudah mentakdir. Tetapi takdirnya bagaimana napa kula ngertos. Kan enggak. Dah nyontak kayu neraka wis lah kayu alamatnya sungkan sih soal ibadah. Selesai. Kenapa demikian? Boten. Wah nyonggel kayu alamatnya wong ora sugih. Nyatane umur sampeyan be durung ana tanda-tanda lamar sugih. Niku bukan wilayah kula, Pak. Itu mutlak ilmu gaib. Cuma Allah Subhanahu wa taala menginformasikan datang kula makhluke. Yo nggih, innallaha ala kulli syai'in qadir. Niku diinformasikan, manusa sedaya napa mawon sudah tak takdirkan. Niku kan arep napa? Sebagai suatu bentuk kemaha kekuasaan Allah sedang menunjukkan kekuasaan kepada kula. Niku wajar, Pak. Wong karo makhluke. Yo nggih. Ben kula juga sadar bahwa apa-apa yang kula perbuat semua daripada hasil akhirnya itu adalah sudah ketentuan Allah. Di saat sekiranya kula jenengan kayunge boten saged berhasil, maka kula tidak terlalu putus asa. Apabila kula jenengan kok berhasil, juga tidak sombong. Karena berhasil dan tidak berhasil itu sesungguhnya sudah innallaha ala kulli syai'in qadir. Niku maksudnya tujuannya seperti itu, Pak. Pemberian informasi ini ora dikongkon kula jenengan ke ikut serta mencampuri tentang urusan takdir Gusti Allah. Sampai-sampai nggo alasan aduh nglakoni kesalahan takdir. Contoh jenengan seumpama menganiaya orang atau sampai terbunuh. Akhirnya jenengan takoni karo keluargane apa engko ditangkap polisi. Bisa nek sampean bunuh, takdir Allah. Kira-kira pripun? Jadi tidak boleh seperti itu. Ya. Takdir Allah dudu berbeda. Pun ya. Jadi alhamdulillah kita ditakdirkan pada malam ini tentu adalah takdir yang baik, maka untuk itu kita mensyukuri ya, mensyukurinya. Alhamdulillah Allah tetapkan ini adalah bagiku suatu ketetapan yang baik. Selanjutnya kita akan bahas ini apa ya? Wa amad darajatus saniyah yakni min darajatil imani bil qadri, bahwasanya derajat iman terhadap takdir yang kedua, derajatnya yaitu adalah dari beberapa derajat keimanan terhadap takdir, fahya masyiatullahi nafidah, maka utawi darajatus saniyah iku masyiatullahi nafidah, bahwa setiap kehendak Allah pasti terlaksana, nafidah. Nah, tanfid niku pelaksana. Wa qudratuhu asyamilatu. Bahwasanya kekuasaannya Allah itu syamil, menyeluruh, meliputi apapun di atas makhluknya. Itu qudrah. Iman terhadap takdir, pertama derajatnya, kita harus mengimani bahwa Allah
sudah mentakdirkan pada zat ya azalinya sejak dahulu kala sudah mentakdir makhluk seluruh ciptaan. Kemudian Allah menyuruh menciptakan kolam dan menciptakan lauhil mahfuz. Pambutan. Kemudian Allah menyuruh kolam untuk kolam ini pulpen, ya, pena untuk menuliskan apa yang ditakdirkan Allah sejak azali itu ditulis di lauhil mahfuz. Tahapannya loh Pak. Padahal lamun ora ditulis di lauh mahfuz, ya Allah sudah innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi demikianlah kehendak Allah. Mencipta kolam terus menulis di lauhil mahfuz. Untuk menulis segala kainun, segala apa yang wujud kainat ini ditulis semua. Takdir ukurannya, ya, panjang, pendek, lebar, besar, kecil dan sebagainya ditulis di lauhil mahfuz. Kemudian tahapannya lagi Allah yang diberitahu, yang lain wallahu a'lam. Setiap ibu yang mengandung umur 4 bulan sebelum ditiupkannya ruh, maka Allah menyuruh malaikat untuk menuliskan 4 hal terhadap janin yang hendak diberi ruh. Sadurunge ruh kan berarti durung urip Pak, ya. Belum hidup. Itu Allah menuliskan, memerintahkan malaikat untuk menuliskan lagi takdirnya 4 hal mengenai tentang rizki, amalnya, terus saqiyun wa sa'idun. Bahagia maupun celaka. Ditulis lagi. Padahal Allah sejak azalinya sudah mentakdir. Terus sudah ditulis di lauhil mahfuz. Tapi Allah juga masih niki ben boten keder, Pak. Niku kadang boten ulama yang menjelaskan keder. Nah, setelah itu kita harus meyakini lagi bahwasanya setiap apa yang Allah kehendaki masyiatullahun nafidah wa qudratuhu syamilah. Setiap apa yang dikehendaki Allah pasti terlaksana dan apa-apa kekuasaan Allah, semua kekuasaan Allah ada syamilah, kekuasaannya itu sempurna meliputi seluruh makhluknya. Wa huwal imanu bi anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yaitu dengan apa? Intisarinya meyakini bahwa setiap apa-apa yang Allah kehendaki kana maka bakal atau akan ada atau pasti terwujud. Kalau fiilnya fil madhi. Wa man lam yasha' lam yakun, dan apa-apa Allah yang tidak kehendaki pasti tidak wujud. Intine adong sing wujud berarti itulah karena sudah dikehendaki Allah. Adong toli laka orang wujud langka berarti memang Allah orang yang ada ini berarti memang yang Allah kehendaki. Yang tidak ada niku yang Allah tidak kehendaki. Kalau kok dereng sugih berarti memang tidak ada sih. Nah, adong teli kula jenengan kok sugih. Biasanya contohnya contoh sing seneng kae contoh sugih-sugih kan. Aduh, sugih berarti niku memang Allah kehendaki. Adong wujud terjadi niku berarti memang karena kehendak Allah. Adong boten terjadi, boten wujud niku ya berarti atas dasar takdir atau karena Allah belum menghendaki. Dagang, Pak. Batik. Kue berarti memang Allah menghendaki. Boten batik rugi niku ya termasuk niki kula jenengan kongkone diimani, Pak. Tidak boleh dicampur baurkan tentang urusan usaha af'aliyah kula, tapi diimani. Paham boten? Intinya kalau adong moni usaha af'aliyah pegangan kasbi kula terus mawon. Tapi mengenai hasil-hasil ketentuan ini kula jenengan imani saja, enggak apa-apa. Boleh. Tidak boleh untuk nggo alasan. Nggih. Dagang ora batik balik sing wadone ngomong, "Pribe sampe dagang kok ora batik?" Takdir Allah, Mak. Pribe kira-kira?
Enggak boleh, jenengan tetap sampaikan saja. Iya, ngoten ya. Ini dagangannya agak sulit, ini. Ya, kita sabarlah. Baru kok takdir Allah dia enggak apa-apa. Tapi ada langsung enggak jadi. Pembuatan karena pentakdiran semacam ini untuk disandarkan sebagai hukum suatu akibat perbuatan manusia enggak boleh. Ngerti apa ya? Tapi bahwasanya manusia tidak berdaya, pengennya badi, lah ka ora. Itu sudah jelas takdir Allah. Boleh masuk. Pambutan si ngomong kula baik. Lamun jenengan ka dagang sepi, oli ora untung. Jenengan aja ngomong bojone, engko si ngomong bojone baik, aja sampai aneh. Pambutan di dagang ora badi Pak ora. Jenengan kan dapat angel nemen dagangan. Ana sing ngapusi lah, ana sing ora bayar. Lah engko adung bojone wis kaya nyerah duwite sampun melaka. Engko dong esuk bapak wis ada bongbong. Iya ya, Pak. Takdir Allah ndeyan. Ora apa-apa. Tapi dong sampean yang ora dadi. Niku sama. Allah tidak ora seneng dibenci, Pak. Nabi Adam mangan buah khuldi, melanggar perintah Allah, maksiat. Takdir Allah napa mboten? Mangkane masya Allahu kana waman lam yasha lam yakun. Apa-apa yang memang terjadi itu berarti yang Allah kehendaki atau disebut takdir, Pak. Sudah takdir Allah. Tapi apakah Nabi Adam terus beralasan bisa neng sampean makan buah khuldi? Sampean takdirna pret oh ya. Tapi Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insya perbuatan ini adalah murni perbuatan saya dan takdir ini adalah pentakdiran engkau. Perbuatan kalau takdir beda. Adong idofiatul hukmi niku dateng amal perbuatan. Tapi adong ning sasaran mentok tentang suatu hasil suatu perbuatan apapun jelek maupun buruknya kue idopahnya kepada takdir. Ben kula bongbong kayak getok asline, Pak. Ben tidak menyesali seumur-umur. Ben anak tambane atine lho, Pak. Tapi adong mboten. Jenengan menyalahkan diri sendiri. Terus orang yang menyalahkan diri sendiri terus, Pak. Niku secara kejiwaan akan mengganggu kesehatan jiwa. Pamboten makanya Allah memberikan informasi tentang ini. Apa-apa yang menimpa kamu, niku semua nyong sing nentukan. Ben kon bongbong aja terlalu menyalahkan. Anane apa? Perbuatan saya ini yang mengantarkan takdir aku kayak kiye, berarti ya aku dirubah anane minta maaf istighfar lamunnya ke suatu kesalahan maksiat taubat, maaf istighfar dan melakukan perbaikan. Ora oleh mengatasnamakan takdir. Priben kira-kira? Bisa dipahami belum? Kalau belum tak baleni. Baleni maning. Endah. Yes, pahami dingin mimpi. Iblis niku ya maksiat. Adam maksiat, iblis maksiat nggih. Adam kongkon aja merek-merek sajarah, sedangkan iblis kongkon sudur gelem. Ya itu pada maksiat. Nggih, maksiat. Tapi apa iblis? Iblis ketika ditanya oleh Allah, lima tasjuduna, priben ente orang sujud. Iblis membantah takdir Allah disikapi dengan kesombongan, yaitu apa? Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Yang ditakdirkan diciptakan dari api lebih baik dari Adam. Jadi seakan-akan takdir maksiatnya yang ditentukan oleh Allah yang ditakdirkan dan direspon dengan perbuatan iblis niku disandarkan hukumnya melalui takdir dan dia tidak bertobat, tidak mengakui suatu kesalahan perbuatan atas perbuatannya sehingga berbeda di dalam hukum akhirnya. Kalau Adam akhirnya diterima tobatnya dan perbaikannya didukung oleh Allah,
sehingga menjadi baik kembali. Sedangkan iblis karena bersandar atau berpatokan alasan dengan takdir Allah, tidak mau merubah, maka iblis tetap sebagai apa yang sudah ditetapkan Allah, bahwasanya menjadi sosok makhluk yang antagonis. Antagonis apa ya, makhluk sing selalu berseberangan dengan kebaikan, ya Pak ya. Oke.